Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif bidang pendidikan, teknik analisis instrumen. Kali ini kita akan bahas mengenai uji reliabilitas. Kalau kalian masih belum paham mengenai uji validitas, silakan ke video sebelum ini gitu ya. Nah, nanti di bawahnya, di deskripsi itu ada yang namanya playlistnya. Silakan kalian lihat playlist mengenai penelitian kuantitatif ini gitu ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sebelum itu kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar gitu ya. Yuk kita mulai. Nah, sebenarnya kita harus bertanya dulu, apakah soal kita ini sudah baik gitu ya. Kalau misalkan menurut pribadi subjektif kita gitu ya, soal kita udah baik nih, tapi belum tentu menurut orang lain. Nah, tapi di penelitian itu memiliki yang namanya generalisasi atas sebuah teori gitu ya. Nah, sebelum melakukan pretest dan posttest, biasanya ini kita uji validitas dulu nih instrumennya dan reliabilitas. Sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen tes yang akan kita gunakan memiliki kualitas yang baik, tidak subjektif tetapi objektif. Maksudnya apa? Misal kita bilang ini udah bagus nih, udah baik banget nih uji coba gitu ya. Ternyata pas di tempat lain enggak. Nah, itu bisa jadi namanya bukan valid ya. Oke. Selanjutnya, uji validitas gitu ya. Kita ke uji validitas. Uji validitas ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa soal yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika soal tidak valid, maka soal tersebut tidak mencerminkan konsep atau kompetensi yang diujikan, sehingga bisa menyebabkan hasil pretest posttest menjadi tidak bermakna. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah memastikan bahwa soal benar-benar mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan gitu ya. Yang kedua adalah menghindari soal yang ambigu atau tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas data yang diperoleh dari pretest dan posttest gitu ya. Nah, berbeda dengan uji validitas ya dan uji reliabilitas ini adalah untuk menjaga konsistenan gitu ya. Jadi uji reliabilitas memastikan bahwa soal memiliki konsisten dalam pengukuran, sehingga jika dites ulang dalam kondisi yang sama, hasilnya ini akan tetap stabil dan dapat dipercaya gitu ya. Apa sih manfaatnya gitu ya? Yang pertama adalah memastikan bahwa hasil tes dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah karena faktor eksternal. Misal karena PG gitu ya, terus siswa cap cip cup dari yang anak yang bisa menjadi tidak bisa, yang tidak bisa menjadi bisa, itu namanya tidak reliable gitu ya. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa perbedaan skor antara pretest dan posttest ini benar-benar mencerminkan peningkatan pemahaman, bukan karena ketidakkonsistenan soal. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan instrumen tes yang memiliki banyak kesalahan pengukuran, gitu ya. Nah, siapa sih sebenarnya yang dapat menjadi responden untuk uji reliabilitas ini, gitu ya? Oke, untuk uji reliabilitas yang di sini itu ada siswa, bukan dosen ahli. Kenapa harus siswa gitu ya? Karena reliabilitas ini mengukur konsisten soal dalam memberikan hasil yang stabil, sehingga diuji langsung pada kelompok siswa yang akan mengerjakan tes tersebut. Bagaimana caranya? Menggunakan Cock-Robins alpha untuk soal berbentuk skala Likert gitu ya. Atau menggunakan uji ulang, yaitu t-test retest reliability jika soal diuji dalam waktu yang berbeda. Nah, apakah masih ada lagi selain dua ini? Masih ada lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita ke apa saja sih metode uji reliabilitas ini gitu ya. Nah, metode ujinya yang pertama itu adalah ada tadi Cock-Robins alpha gitu ya. Nah, Cock-Robins alpha ini mengukur konsistensi internal suatu instrumen, yaitu seberapa baik item-item dalam suatu tes atau kuesioner saling berkorelasi. Biasanya digunakan untuk skala Likert atau tes dengan beberapa butir pertanyaan yang mengukur satu konstruk. Kelebihannya apa? Cocok untuk skala Likert atau kuesioner dengan banyak item. Yang kedua adalah mengukur konsisten internal antar item. Yang ketiga adalah tidak memerlukan tes ulang kepada responden. Tapi apa kekurangannya? Sensitif terhadap jumlah item. Semakin banyak item, nilai alfa bisa tinggi meskipun tidak semua item berkualitas baik gitu ya. Yang kedua adalah tidak bisa digunakan untuk mengukur stabilitas dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah tidak dapat mendeteksi struktur faktor dalam tes. Kita lanjut. Kita akan ke perumpamannya. Maksudnya gimana sih Cock-Robins alpha itu ya perumpamannya? Jadi gini, jika ada seorang guru membuat soal 10 pilihan ganda tentang persamaan kuadrat,
Jika siswa yang pintar di persamaan kuadrat cenderung benar di semua soal, dan siswa yang kurang menguasai cenderung salah di banyak soal, maka soal-soal tersebut memiliki konsisten internal yang baik. Ya, siswa yang pintar benar semua, misalkan siswa yang kurang menguasai cenderung salah di banyak soal. Jika ada soal yang jawabannya acak, siswa pintar banyak salah, dan siswa lemah banyak benar gitu ya, maka soal tersebut mungkin tidak konsisten gitu. Kesimpulannya apa? Jadi Kokobras Alpha ini mengukur apakah soal-soal dalam suatu tes matematika memiliki konsisten dalam mengukur konsep yang sama gitu ya. Nah, next kita ke bagian berikutnya. Misal, jika nilai alfa 0,7 menunjukkan soal memiliki reliabilitas tinggi. Itu aja ya. Nah, lanjutannya. Tes, retest, reliability. Penjelasannya adalah metode ini mengukur stabilitas instrumen dengan memberikan tes yang sama kepada kelompok yang sama dalam dua waktu yang berbeda, lalu membandingkan hasilnya. Maksudnya apa? Gitu ya. Nanti kita akan jelaskan perumpamaannya setelah kita mengetahui yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Yaitu mengukur stabilitas hasil dalam jangka waktu tertentu. Berguna untuk tes yang mengukur karakteristik tetap, misalnya kayak IQ, kepribadian gitu ya. Kekurangannya apa? Efek ingatan peserta mungkin mengingat jawaban dari tes pertama. Memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak karena harus dilakukan dalam dua sesi. Jika jeda waktu terlalu lama, hasilnya bisa dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya pengalaman baru, gitu ya. Nah, contohnya apa? Yuk kita ke perumpamaan t-test, retest, reliability. Seorang guru memberikan tes eksponen kepada siswa hari ini, lalu mengulang tes yang sama seminggu kemudian. Jika hasilnya hampir sama, maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Jika hasilnya sangat berbeda, misalnya banyak siswa yang awalnya mendapatkan nilai tinggi tapi tiba-tiba turun drastis, maka tes tersebut kurang reliable, gitu ya. Kesimpulannya apa? Di tes retest ini menguji apakah tes kemampuan matematika tetap stabil jika diberikan kembali dalam waktu yang berbeda, gitu ya. Oke. Terus jika korelasinya antara hasil tes pertama dan kedua tinggi, R-nya lebih dari 0,7, maka tes disebut reliable gitu ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke split half reliability gitu ya. Tes dibagi menjadi dua, misal pertanyaan ganjil dan genap. Lalu hasil kedua bagian dibandingkan. Jika hasilnya sangat mirip, maka tes dianggap reliable. Kelebihannya apa? Yaitu hanya membutuhkan satu kali tes, lebih efisien dibandingkan tes retest. Bisa diterapkan pada tes banyak item. Kekurangannya apa nih? Yaitu hasil bisa bervariasi tergantung bagaimana pembagian item dilakukan. Tidak cocok untuk tes dengan struktur hierarkis atau banyak faktor, gitu ya. Nah, apa sih perumpamaannya yang bisa kita ambil gitu ya? Kalau misalkan dari penjelasan ini, misal seorang guru membuat 20 soal limit fungsi dan membaginya menjadi dua kelompok. 10 soal pertama limit dengan cara substitusi, 10 soal kedua dengan limit caranya pemfaktoran gitu ya. Jika hasil siswa pada 10 soal pertama dan 10 soal kedua sama, maka tes memiliki reliabilitas yang tinggi. Jika hasilnya sangat berbeda, misalnya nilai siswa tinggi di bagian pertama tetapi rendah di bagian kedua, maka ada kemungkinan tes kurang reliable gitu ya. Kesimpulannya apa? Split half menguji apakah dua bagian tes matematika memberikan hasil yang serupa. Nah, untuk nilai korelasi yang tinggi antar kedua bagian menunjukkan nilai reliabilitas yang baik. Yuk kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu inter-rater reliability atau kesepakatan antar nilai. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur konsistensi antar penilai dalam memberikan faktor terhadap subjek yang sama. Misalnya, dalam penilaian esai atau wawancara, umumnya menggunakan kappa Cohen atau ICC atau Interclass Correlation Coefficient, gitu ya. Kelebihannya apa? Yaitu penting untuk penelitian yang bergantung pada penilaian manusia, memastikan bahwa penilaian ini tidak subjektif. Kekurangannya apa? Ini rentan terhadap bias penilai jika tidak ada standar yang jelas. Yang kedua adalah memerlukan pelatihan khusus bagi penilai agar memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria penilaian. Apa sih perumpamaannya biar kita lebih gampang pahamnya gitu ya. Jadi gini, ada dua guru matematika menilai jawaban esai siswa tentang transformasi fungsi. Jika mereka memberikan nilai yang sama untuk setiap siswa, berarti mereka memiliki kesepakatan
penilaian yang tinggi. Jika satu guru memberikan 90 sementara guru lain memberikan 60 pada jawaban yang sama, maka ada masalah dalam reliabilitas penilaian gitu ya. Kesimpulannya apa? Interreliability mengukur seberapa konsisten dua atau lebih penilai dalam memberikan skor pada jawaban siswa gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian kelima, yaitu tadi ada bagian 4 ya. Bagian 4 ada sedikit lagi, yaitu dapat digunakan pada soal essay atau tugas proyek ya. Ini untuk interpreter. Nah, untuk parallel form reliability gitu ya, atau alternate form, dua bentuk tes yang setara tetapi berbeda diberikan kepada kelompok yang sama lalu hasilnya dibandingkan. Misal, dua versi ujian matematika dibuat dengan tingkat kesulitan yang sama. Kelebihannya apa? Yaitu mengurangi efek ingatan karena soal yang diberikan berbeda. Yang kedua adalah menguji apakah tes benar-benar mengukur hal yang sama dalam berbagai bentuk. Kekurangannya apa? Yaitu sulit membuat dua tes yang benar-benar setara. Memerlukan waktu dan usaha lebih dalam merancang dua versi tes yang seimbang, gitu ya. Nah, untuk perumpamannya gimana? Misal, seorang guru membuat dua versi tes aljabar dengan tingkat kesulitan yang sama. Tes A bentuk soal dalam persamaan eksplisit, tes B bentuk soal dalam grafik dan pemodelan, gitu ya. Nah, jika siswa mendapatkan nilai yang mirip di kedua tes, berarti kedua versi tes setara dan reliable. Jika nilai berbeda jauh, misal di tes A rata-rata 85, di tes B hanya 60, berarti salah satu tes tidak setara. Kesimpulannya apa? Parallel form reliability menguji apakah dua versi gitu ya, dua versi ini ujiannya yang berbeda tetapi setara memberikan hasil yang serupa gitu ya, walaupun berbeda tapi hasil yang serupa. Oke, kita akan lanjut ke Cudder Richardson atau KR20 dan KR21. Jadi metode ini serupa dengan concordance alpha tetapi khusus untuk tes dengan format benar salah aja atau dua dikotomi item seperti ujian pilihan ganda atau benar salah. Terus tidak memerlukan tes ulang kepada responden. Kekurangannya apa? Tidak bisa digunakan untuk skala Likert atau tes dengan jawaban lebih dari dua opsi. Tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti waktu atau konteks pengujian, gitu ya. Nah, perumpamannya apa sih sebenarnya dari KR ini, gitu ya? Perumpamannya gini, seorang guru membuat tes pilihan ganda tentang trigonometri dengan 20 soal. Jika siswa yang paham materi cenderung benar di banyak soal dan yang kurang paham cenderung salah, berarti soal tersebut konsisten dalam mengukur kemampuan siswa. Jika ada soal yang aneh, siswa yang paham banyak salah, sementara siswa yang kurang paham justru benar, maka ada masalah dalam reliabilitas soalnya. Kesimpulannya apa? KR20 dan KR21 ini digunakan untuk menguji reliabilitas soal pilihan ganda atau benar salah dalam tes matematika. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa soal memiliki konsisten internal yang baik, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa untuk materi kali ini? Ini kalian bisa baca, silakan disesuaikan dengan penelitian kalian, gitu ya. Apakah metode-metode ini sesuai atau tidak? Dan ini adalah contoh perumpamannya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, mungkin dari kalian ada pertanyaan atau butuh mentor untuk skripsi, tesis mengenai bidang pendidikan, gitu ya. Atau penelitian kalian pengembangan, hubungi saja saya, gitu ya, di muiskifari47@gmail.com atau komen di bawah, nanti akan saya coba DM. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.